Debat Imam Ahmad yang membungkam Ahlul Bid'ah. Kisah ulama yang mengguncang kekuasaan. Bayangkan, seorang ulama berdiri sendirian. Di hadapannya para pejabat negara, para ahli debat, dan seorang khalifah yang berkuasa. Mereka hanya meminta satu kalimat saja. Satu kalimat yang bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi ulama itu menolak. Ia berkata dengan tegas, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Karena satu kalimat itu, ia dipenjara, disiksa, dan dicambuk. Namun yang luar biasa, semua ahli debat yang dikirim untuk membungkamnya justru tidak mampu menjawab hujahnya. Inilah kisah debat paling terkenal dalam sejarah Islam. Debat yang menjadikan seorang ulama sebagai imam Ahlus Sunnah. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal. Fitnah besar dalam sejarah Islam. Pada abad ketiga Hijriah, umat Islam menghadapi ujian akidah yang sangat besar. Sebuah pemikiran menyebar luas. Al-Quran adalah makhluk. Pemikiran ini disebarkan oleh kelompok Mu'tazilah, bahkan didukung oleh penguasa pada masa itu. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai mihnah. Pada masa itu, ulama-ulama dipaksa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang menolak, dipenjara, disiksa, bahkan bisa dibunuh. Beberapa khalifah yang memaksakan keyakinan ini adalah Al-Ma'mun, Al-Mu'tashim, Al-Watsiq, Islampos, plus 1. Namun di tengah tekanan itu, muncul seorang ulama yang berdiri teguh, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang menolak tunduk Imam Ahmad dibawa ke istana. Di sana sudah menunggu para ulama Mu'tazilah, para ahli debat, para pejabat negara. Tujuannya satu, memaksa Imam Ahmad mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Salah satu tokoh Mu'tazilah berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, apakah Al-Quran itu makhluk?" Imam Ahmad menjawab dengan tenang, "Al-Quran adalah kalam Allah." Mereka kembali bertanya, "Apakah kalam Allah itu makhluk?" Imam Ahmad menjawab, "Tunjukkan dalil dari Al-Quran atau hadits." Mereka terdiam karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Debat yang membungkam mereka. Salah satu ahli debat mencoba menjebaknya dengan logika filsafat. Ia berkata, "Bukankah segala sesuatu selain Allah adalah makhluk?" Ini adalah jebakan logika. Jika Imam Ahmad menjawab ya, maka mereka akan berkata, berarti Al-Quran makhluk. Tetapi kecerdasan Imam Ahmad luar biasa. Beliau menjawab, "Aku tidak akan mengatakan sesuatu tentang agama kecuali dengan dalil." Kemudian beliau berkata, "Apakah Rasulullah pernah mengatakan Al-Quran makhluk?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah para sahabat pernah mengatakan demikian?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Imam Ahmad berkata dengan tegas, "Jika Rasulullah tidak mengatakannya, para sahabat tidak mengatakannya, maka bagaimana kalian berani mengatakan sesuatu tentang agama Allah?" Majelis itu langsung sunyi, tidak ada yang mampu menjawab. Penyiksaan yang mengguncang dunia. Karena tidak bisa mengalahkan hujahnya, mereka menggunakan kekuasaan. Imam Ahmad dipenjara, beliau dicambuk dengan cambuk besi. Sejarawan mencatat bahwa beliau dipukul berkali-kali sampai pingsan. Tetapi setiap kali sadar, beliau hanya mengucapkan satu kalimat, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Inilah keberanian seorang ulama. Ia tidak takut kehilangan jabatan, kebebasan, bahkan nyawanya demi mempertahankan akidah Islam. Kemenangan kebenaran bertahun-tahun kemudian. Fitnah ini akhirnya berakhir. Akidah Ahlus Sunnah kembali ditegakkan dan umat Islam sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Keteguhan satu orang ulama telah menyelamatkan akidah umat.
Karena itulah para ulama memberi gelar kepada beliau Imam Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Penutup kisah ini mengajarkan satu pelajaran besar. Kebenaran tidak selalu bersama mayoritas. Kadang, kebenaran hanya dipegang oleh satu orang yang berani berkata benar. Imam Ahmad pernah berkata, "Janganlah engkau merasa kecil karena sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran." Karena dalam sejarah Islam, satu ulama yang teguh bisa mengalahkan ribuan ahli debat. Dan hari ini, akidah umat Islam masih berdiri kokoh karena keberanian beliau rahimahullah.